Dan selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui Instagram. Terima kasih Bang Yanda telah mengirimkan, dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang terseleksi ini akan semakin melengkapi tema bahasan kita tentang kurban. Pertanyaan pertama kepada Ustadz Azhari dengan penjelasan yang menarik sekali tadi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala, ternyata ada satu yang akan diuji oleh Allah, anak yang tercinta. Ini artinya menyimpulkan bahwa ada satu berhala yang harus dihancurkan. Nah ini apakah juga terjadi pada masa Rasulullah ketika Rasulullah memiliki dua anak yang lucu-lucu pada saat itu, akhirnya dipanggil oleh Allah pada usia yang sangat muda, putra-putranya. Apakah bisa dimaknai seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim, Ustadz Azhari? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama saya meyakini betul bahwa kualitas keimanan Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak perlu kita ragukan. Iya. Hanya saja boleh jadi pensyariatan kurban itu adalah litarbiyah buat umatnya masing-masing, bahwa dalam proses menyembelih itu tidak hanya hewan kurban yang harus kita sembelih, tapi hegemoni nafsu hewaniyah yang boleh jadi bersarang dalam diri kita itu. Nah, anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata juga diwafatkan dalam usia yang masih muda. Dan dalam riwayat dikatakan Nabi menitikkan air mata. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasul, engkau menangis. Iya, bagaimana ini tangisan engkau ya Rasul?" Kata Nabi SAW, ini adalah tangisan tanda cinta, tangisan yang bermakna rahmat. Menangis karena ditinggal oleh seseorang, anak, pasangan yang kita cintai, itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah menafikan takdir Allah, ya, mengecam takdir Allah, atau tidak menerima ketetapan yang Allah berikan. Di situ menunjukkan betapapun bahwa Nabi menangis, tetap bahwa Nabi menerima takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu pasti kita meyakini bahwa Nabi adalah manusia yang tidak mungkin, pasti itu Nabi mencintai Allah dibandingkan apapun. Seperti ayat yang kita bacakan tadi, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Al-Quran menyindir ada banyak manusia yang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Dan tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim ini mengajarkan kepada kita semua bahwa hanya Allah yang ada dalam hati sanubari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kesedihan, tangisan adalah sesuatu yang sifatnya sangat manusiawi sekali. Sangat begitu, manusiawi. Dari sisi itu sangat manusiawi dan tidak ada masalah. Justru kalau Nabi tidak nangis waktu itu jadi pertanyaan. Di mana sisi emosionalitas Nabi? Kok tidak ada rasa sayangnya kepada anak? Nah ini, jadi Nabi menunjukkan sisi manusiawinya, tapi bisa menjelaskan di saat yang sama bahwa Nabi menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustadz Zaitun Rasmin berkaitan dengan penjelasan yang tadi berkaitan fikih-fikih tentang kurban. Ada pertanyaan menarik ini. Kurban di era digital, kita membeli kambing, sapi melalui online. Dibagikan di mana kita tidak tahu, tapi kita meyakini bahwa itu dibagikan di pedalaman-pedalaman. Padahal ada yang mengatakan bahwa kurban harus kita saksikan sendiri. Kalau boleh kita sembelih sendiri. Ustadz, silakan. Ya, terima kasih. Memang yang terbaik itu kalau bisa sendiri. Ya, kita pilih sendiri, sembelih sendiri. Tapi ajaran Islam ini ajaran yang luar biasa. Ajaran yang universal, cocok untuk tempat mana, zaman mana, dan keadaan apa. Ya, semua keadaan. Jadi ibarat kata anak muda, tidak ada matinya. Ya, nggak ada matinya. Apalagi dari zaman Nabi SAW sudah dipraktekkan bahwa dalam keadaan tertentu penggambaran sesuatu kalau memang mendekati hakikatnya itu bisa diterima. Ya, apalagi kalau di zaman sekarang di mana alat kita semakin canggih. Ya, ketika kita ingin beli hewan kurbannya dengan di zoom, dengan di video call itu tinggal berhadapannya saja yang kurang. Ya, yang lainnya semua semua persis. Nah, termasuk penyembelihannya. Ketika kita tidak mampu, memang bisa diwakilkan. Dari zaman Nabi juga begitu. Ya, dari zaman Nabi bisa diwakilkan kepada orang untuk menyembelihnya. Maka kita bisa wakilkan orang menyembelihnya dan kita saksikan dari rumah. Bahkan sekarang ini saya mengatakan melalui video call, melalui Zoom, ada hal-hal yang lebih mudah dibandingkan langsung, seperti belajar mengaji. Belajar mengaji sekarang kalau membetulkan makhraj, itu lebih bagus lewat video call, lewat Zoom, karena bisa lihat langsung mulutnya guru itu tanpa harus kita malu
dekat, bau dan sebagainya. paket banyak. Iya. Bertalaki online begitu. Iya, bertalaki online. Maka alhamdulillah MUI juga sudah memfatwakan itu ya, jadi supaya menghindari kerumunan, mereka dan keluarga yang berkurban itu tidak usah datang. Ya. Termasuk di RPH-nya tidak usah, dipercayakan ada yang mewakili ya, lalu divideokan bisa, dan kemudian diamanahkan yang bisa menyebarkannya. Karena itu juga kita perlu bagaimana melakukan ta'awun ya, tolong kerjasama. Banyak lembaga-lembaga Islam misalnya yang memang sudah menjadi salah satu spesialisasi mereka. Ya. Ketika diamanahkan pada mereka bisa lebih baik hasil daripada kita. Sebab mereka lebih tahu bagaimana jenis hewan kurban yang berkualitas, cara penyembelihan yang benar-benar Islami, dibagikan kemana juga mereka lebih tahu. Ya. Nah ini suatu jalan bahwa di zaman kita ini tidak ada halangan. Ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan penyembelihan. Tapi apa memang benar Ustaz, ketika kita menyembelih di wilayah tertentu kita harus membagikan di wilayah itu. Sementara kalau kita online kita harus lempar ke pulau mana, di daerah mana, begitu Ustaz? Tidak ada keharusan. Ya. Prioritas ada. Kalau prioritas ada, kita berkurban di sini, prioritas yang dekat-dekat. Ya, itu ajaran itu Islam berlaku umum itu, termasuk kita punya makanan bagi yang dekat dulu, ya, dan seterusnya. Tetapi ketika ada kendala atau tidak diperlukan di sekitar situ, maka ke ujung dunia juga boleh. Seperti itu. Bahkan dibentuk dengan kaleng-kaleng sekarang gitu ya. Itu sekarang diawetkan agar sampai di tujuan bisa langsung dimakan begitu ya Ustaz. Iya, karena sekarang misalnya daging kurban itu kalau tidak cepat dibagi bisa rusak. Busuk, ya. Nah, Islam tidak menghendaki itu. Maka lebih bagus dikalengkan saja, membaginya juga dengan tenang ya kepada orang-orang yang memerlukannya. Baik Ustadz Azhari, ini pertanyaan kita sepertinya adalah masalah kita bersama nih. Ketika kita membagi daging kurban, seberapa besar bagian daging yang untuk diri kita? Ada yang bilang mengatakan saya minta pahanya, saya minta ini. Sebenarnya kita niat berkorban atau sebenarnya bagaimana penjelasannya Ustaz? Iya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Kiai Zaitun, ya, dibagi tiga buat kita, lalu hadiah, lalu kepada orang yang membutuhkan betul-betul. Dan itu boleh tidak kalau kita memilih bagian mana yang kita suka, pahanya atau bagian mana, tidak ada masalah, tidak ada masalah, dan itu boleh-boleh saja. Yang sekarang ini malah banyak pertanyaan itu Mas Agung, ya, apakah kita boleh mencukur rambut atau kuku katanya? Memotong kuku sebelum kita. Ini juga sering terjadi. Nah itu gimana jawabannya Ustaz? Itu jadi pertanyaan ya, itu problematika fikih musiman menjelang Idul Kurban biasanya. Boleh nggak kita mencukur rambut atau ya bulu yang melekat di tubuh kita? Memang kata Nabi SAW yang sudah masuk Zulhijjah dan dia punya niat keinginan buat berkurban, fala yamassa min sya'rihi wala basyarihi syai'an hatta yudhahi. Maka janganlah dia kemudian mencukur rambut ya yang melekat di kulit itu sampai kemudian dia benar-benar berkurban. Para ulama memang berbeda pendapat ini. Marji domirnya ke al-mudhahi atau al-mudhaha, ke kurbannya, ke hewan kurbannya yang nggak boleh, atau ke si pekurbannya. Betul. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah bulu hewannya, ada yang mengatakan yang dimaksud adalah rambut kita, gitu toh, bulu yang ada di tubuh kita yang berkurban, si pekurbannya yang nggak boleh. Dari mulai 1 Zulhijjah atau kapan kita berniat maka nggak boleh. Saya baca banyak pendapat ulama, salah satunya misalnya Al-Maghfurlah Ki Haji Ali Mustafa Ya'qub dalam tulisan beliau mengatakan, ketika beliau mengkaji hadis ini secara tematis, dilengkapi dengan hadis yang ada dalam At-Tirmidzi, menunjukkan yang dimaksud adalah bulu hewannya. Tentu ini satu pendapat, tidak tunggal penafsirannya. Kalau saya terima aja dua-dua pendapatnya, ya, kita nggak usah motong rambut yang melekat di tubuh kita, dan juga nggak ada kerjaan motong bulu yang ada di hewan. Dua-duanya menguntungkan. Kalau kita sepakat dengan pendapat yang mengatakan bulu si pekurbannya, nanti tukang cukur yang dapat berkahnya. Habis Idul Adha banyak yang potong rambut. Ya, atau kalau kita sependapat dengan pendapat yang kedua, ya, bulu hewannya, yang tukang jual kurbannya dapat berkahnya. Pasti dia bilang, oh ini rambutnya lebih banyak ini hewannya Pak. Gitu. Jadi ini hazanah saja dalam penafsiran hadis, saya kira.
Baik, Ustadz Zaitun Lasmin, ini penjelasan tentang hadis ketika Rasulullah menyembelih hewan kurban. Rasulullah mengatakan, aku berkurban untukku, keluargaku, dan umatku. Menjelaskannya seperti apa ini, Ustadz? Ya, jadi Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita bahwa seorang sebetulnya, terutama kepala keluarga, itu bisa berkurban untuk satu keluarga semuanya. Ya, jadi walaupun itu hanya seekor kambing, itu bisa. Ya, dilihatkan jadi kepala keluarga bisa berkurban untuk satu keluarga itu. Ya, apalagi kalau dia lebih banyak lagi, ya, sapi dan atau unta. Nah, kemudian Rasulullah SAW yang sangat menyayangi umatnya, ya, juga memasukkan umatnya. Artinya dengan kurban yang beliau laksanakan di zaman itu, di waktu itu, beliau juga niatkan untuk bisa pahalanya didapatkan oleh umatnya, ya, oleh umat Rasulullah SAW, dan itu kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa lagi ada orang di antara kita bilang ini untuk satu kampung, ya, sudah tidak bisa lagi. Itu adalah kekhususan Rasulullah. buat ya Rasulullah SAW. Baik, Ustadz Azhari, bolehkah berkurban sekaligus diniatkan untuk akikah? Karena pada saat kecil kita belum melaksanakan akikah. Iya. Para ulama berbeda pendapat menanggapi kasus ini. Ini juga termasuk problematika fikih langganan. Belum akikah tapi mau berkurban, mana yang harus kita dahulukan? Akikah sendiri kan adalah sebenarnya pada dasarnya kewajiban orang tua terhadap anak. Ya, di usia 7 hari, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau lewat sudah 7 hari tidak perlu akikah. Ada yang mengatakan dilipatkan perkalian 7, 14 dan seterusnya, itu juga masih boleh akikah. Nah, kalau anak itu sudah baligh, ada yang mengatakan bahwa akikah itu dibebankan kepada apalagi kalau dia sudah dewasa dan punya kemampuan untuk mengakikahkan diri sendiri, sementara orang tua sudah tidak ada, dia boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Begitu, ya. Pertanyaannya adalah ketika dia mau berkurban sementara dia belum akikah, ya dilihat situasi kondisinya saya kira ya. Kalau memang dia sedang berada di bulan Zulhijjah, dan sudah ketemu momentum kurbannya, naharnya, ya dia kurban saja dulu, ya toh. Karena kan kurban sudah ketemu momentum bulannya, hilal Zulhijjahnya sudah ada, sementara akikah muasa waktunya. Muasa, luas waktunya, boleh kapan saja. Nah, boleh nggak kita menggabungkan niat akikah sekaligus kurban? Salah satu yang berpendapat boleh adalah Imam Romli dalam mazhab Syafi'i, yang mengatakan dalam Hasyiah Imam Nawawi bahwa boleh menggabungkan dua niat sekaligus, akikah dan kurban. Walaupun pendapat Imam Romli ini nanti dibantah oleh banyak para ulama Syafi'iyah sendiri sebenarnya, karena nggak mungkin, karena soal pembagian saja sudah berbeda. Kalau kurban itu sunnahnya yang mentah dagingnya, sementara akikah sudah matang. Bagaimana ini membagikan dua bab yang berbeda tapi pada daging yang sama? Maka pendapat yang lain mengatakan tidak boleh menggabungkan niat pada akikah dan kurban, karena ini walaupun sama-sama menjembelih tapi pada dua bab ibadah yang berbeda. Sama seperti sholat sunnah misalnya kan. Tidak, bagaimana kalau kita menggabungkan sholat sunnah mutlak dengan sholat sunnah tahiyatul masjid? Betul. Itu boleh karena sama-sama mutlak sebenarnya. Tapi kalau sholat sunnah mutlak digabungkan dengan sholat Jumat, kan sama-sama 2 rakaat. Oh ya, bukan soal sama-sama 2 rakaat, tapi ini dua bab ibadah yang berbeda.